Ya, selamat datang kembali di Kiosetot Project ya teman-teman. Kali ini saya akan mau berbagi proses pengerjaan kaos dengan sablon DTF. Sebelumnya saya akan review dulu. Ini kaos adalah kaos katun ya, Combat 30S, warnanya putih. Putihnya putih broken white ya teman-teman. Jadi untuk putih itu ada dua ya, ada putih terang, putih cerah, atau putih dan putih broken white. Sebentar, nah, biar teman-teman nggak bingung, saya akan kasih contoh. Ini di depan kalian, ini namanya putih broken white, dan yang ini putihnya putih terang atau putih cerah. Jadi sekilas kalau dari jauh mirip ya, tapi kalau dari depan, dari deket banget ini beda. Yang ini agak ke sedikit ini krem ya warnanya. Yang ini benar-benar putih terang. Jadi warna putih untuk pilihannya biasanya memang ada dua, antara broken white atau putih cerah atau putih terang ya. Ya, ini di depan kalian ada kaos siap di sablon ya. Sudah selesai sablon pertama, tinggal finishing sablon kedua. Nah, ini biasa kami kerjakan untuk customer, pelanggan kami ya. Ini dengan project seperti ini. Nah, ini dia PT Alfa Arta Andaya ya. Kami yang gambar logo naga ya, untuk perangkat hardware komputer ya teman-teman. Nah, ini di depan sablonnya kebetulan ini ngeblok ya, warnanya hitam, dan ini putihnya putih tinta, bukan putih kain atau putih bahan, tapi putih tinta dengan tulisan VGA memori SSD. Jadi untuk kalau kita lihat dari sini, itemnya ini adalah hardware atau perangkat keras ya, perangkat keras komputer. Nah, dengan kombinasi uniknya adalah lehernya dia pakai warna hitam, ribnya. Jadi kalau kaos kalian beli jadi kan biasanya putih polos gitu ya, semua satu warna, putih-putih semua, hitam-hitam semua. Tapi karena ini custom, permintaan customer, dan kami siap bantu customer kami untuk menghandle ini, dan maunya seperti itu ya kita ikuti. Nah, ini tampak ke depan seperti ini. Kita lakukan proses pengoperasian dulu ya teman-teman. Untuk suhu dan waktunya kami gunakan 140 derajat dengan durasi waktu 15 detik aja teman-teman. Oke, sudah siap, kita langsung proses. Jadi untuk proses pertama itu saya menggunakan waktu selama 15 detik ya, 10-15 detik. Untuk objek-objek ngeblok memang biasanya membutuhkan waktu lebih lama karena dia banyak tinta ya, sehingga panas yang digunakan juga harus merata agar hasilnya lebih bagus dan maksimal. Nah, ini objek-objek ini udah terlihat halus ya, tipis, tapi ini udah sedikit di bold, jadi aman untuk DTF nya itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalau saya compare, saya tunjukkan untuk fisik ininya ya. Sebentar, saya akan tunjukkan sablonnya. Nah, ini bagian belakangnya, ini DTF nya ya, dengan ukuran sekitar 6 cm ya. Dan ini juga cetakan depannya ya, PNY, kita lihat. Jadi seperti ini ya. Ini putihnya tetap putih tinta, bukan putih bahan. Jadi ngeblok dia. Ukuran sepanjang 20 cm dari kiri ke kanan ya teman-teman. Putihnya juga yang kami gunakan ini solid banget ya, warnanya hampir mendekati kain ya. Jadi serupa, nggak usah khawatir. Putih DTF di tempat kami itu warnanya benar-benar putih, seperti ya hampir mirip seperti bahan. Tapi ada sebagian DTF lain yang putihnya
hampir mendekati warna abu ya. Banyak yang komplain, bang kok warna putihnya abu-abu sih. Nah itu kalau biasanya itu dia permain tinta warna putihnya dikurangi atau memang nggak lebih banyak daripada biasanya. Normalnya kan sekitar 75% sampai 100% ya. Kalau memang itu mungkin mereka yang vendor-vendor itu warnanya agak keabu menggunakan tinta putihnya kurang dari 75%, mungkin 70% atau di bawah dari itu ya, kurang lebih saya nggak tahu ya. Itu berdasarkan pemantauan saya aja ya selama ini. Kalau untuk menghasilkan putih yang pekat itu memang warna putihnya harus lebih banyak daripada tinta warnanya. Oke teman-teman, ini udah, dan kita coba lihat untuk bagian belakangnya. Di sini logo ya, satu sisi, jadi sablon depan satu sisi dan sablon belakang satu sisi. Nah pada proses pertama ini teman-teman, di sini kan di bagian leher ada jahitan ya, ini kan benjol kalau kita lihat. Nah ini putih adalah lipatan kain ya yang ditutup dengan bahan namanya bis supaya rapi. Di sini kan karena ada sambungan antara rib dengan bahan badan ya, namanya dengan jahit obras, sehingga ini akan membentuk apa ini namanya benjolan ya gampangnya. Ini kalau pas proses pertama sablon ini akan beresiko ketika permukaan ini ditaruh di atas permukaan mesin press. Misalkan begini ya teman-teman, permukaan ini semua media harus berada di permukaan yang rata. Kalau ada sesuatu yang lebih tinggi permukaannya, maka pasti bagian yang lain tidak tercover dengan rata. Nah kalau misalkan ini kita cetak taruh di sini, sedangkan ketika elemen mesin panas ini mendekat ke sini dan ini terganjel oleh benjolan ini yang ada di leher ya, sehingga ini tidak akan menempel dengan sempurna. Biar lebih jelas nanti saya akan kasih tahu. Jadi caranya ini saya coba tarik ya, ini kan karet mesin press. Nah saya tarik segini, kemudian bagian benjolnya saya turunkan ke bawah. Sebentar nih, saya menggunakan tangan satu ya. Jadi nah di bagian benjol ini ya, taruh di bawah karet, jadi dia turun sehingga ini permukaannya udah rata ya, lebih rata daripada ketika benjolan ada di posisi atas. Nah ketika ini akan memudahkan proses pengepresan. Saya tempel, langsung saya tarik tuas gitu ya, seperti ini. Nah ini yang akan menjadikan cetakan Anda dengan bagus hasilnya atau maksimal. Tapi tatkala ini benjolan kita taruh di sini kemudian kita press, maka yang terjadi adalah cetakan tidak menempel secara merata dan hasilnya pun tidak akan bagus, atau ada objek-objek yang tidak menempel. Oke, biar lebih jelas saya akan contohkan dan akan buktikan kepada teman-teman benar ya statement saya. Lihat, ini benjolan ada di sini ya. Sekarang kita tes di atas permukaan ini dengan kain ya. Kita pakai kain yang sama, warnanya putih ya. Oke, ini ya. Ini kan harusnya permukaannya rata ya. Kita dengan konsekuensi ini benjolan ada di posisi atas ya. Nah, kita akan bikin dua sampling nanti. Yang pertama kita taruh di sini. Yakinkah kalau kita letakkan ini melengkung ya? Kalau melengkung teman-teman bisa panasin sedikit supaya dia bisa merata. Nah, kita coba di sini satu ya. Dengan konsekuensi benjolan ada di sini. Kita tes dengan durasi waktu dan suhu yang sama. Kita coba lakukan proses pengepresan. Nah, teman-teman akan lihat hasilnya. Apakah dia akan menempel secara merata atau tidak, atau ada sesuatu yang mungkin belum terjawab, sambil menunggu dengan durasi waktu yang sama. Oke. Nah, ini yang pertama. Sisi yang lain saya akan coba lagi, saya geser benjolannya ya ke sini dong, otomatis kan. Nah, ini saya coba lagi nanti di bagian yang lain. Ini kan tadi ini yang buat sebelah sini ya. Nah, ini dengan konsekuensi posisinya ada di bawah ya benjolannya. Nah, sekarang saya mau press lagi. Ini tidak kena ya, biar fair. Yang udah di press tidak kena press lagi, jadi nggak dua kali press. Nah, kita akan tes di sebelah sini dengan gambar yang sama ya teman-teman. Ini kita lihat, ini tes ya, maksudnya buat lihat hasil dan kebenarannya. Kita lihat. Tadi kan udah dilihat ya, benjolan udah kita turunin ke bawah ya. Jadi posisinya ini karet, ini benjolan di sini di bawah karet ya, enggak di atas permukaan karet.
Jadi medianya sekarang kita pakai yang merata, lebih flat ya bahasanya. Jadi tidak ada objek ya yang menghalangi atau menutupi, sehingga kemungkinan besar ini yang akan lebih bagus hasilnya dan lebih maksimal. Kita coba tes ya sekarang dengan suhu dan waktu yang sama. Kita akan buktikan apakah hasilnya sama atau berbeda. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti hasilnya. Waktu nggak ada yang saya rubah, tetap 15 detik dan derajatnya 40. Udah bunyi ya. Nah, udah ya. Jadi ada dua objek, yang ini kita tutup ya karena ini nggak termasuk tes. Nah, ini sambil menunggu memang agak panas ya. Ini kita boleh gosok-gosok dulu. Yang ini sudah adem sih, karena dia pertama prosesnya. Nah, biasanya untuk mendinginkan itu saya tahu nggak teman-teman caranya gimana. Jadi ini hasil cetakan saya taruh di lantai, di ubin ya. Ubin itu kan dingin ya, jadi objek panas yang terkena suhu dingin maka akan cepat adem gitu loh, logika sederhananya atau teorinya. Nah, ini udah kira-kira udah adem, jadi waktu tunggunya kurang lebih sekitar 5 detik ya, 5-10 detik lah. Kalau nggak disambi buat ngepres berikutnya, atau teman-teman bisa sambil ngopi juga boleh. Kalau udah begini kita lihat hasilnya ya. Kita coba dulu yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, tes. Wow, berhasil dia teman-teman, ternyata nggak ada masalah, walaupun ada benjolan juga dia nggak rusak ya, jadi tetap aman. Tapi sebenarnya lebih ininya kalau pas dia posisi benjol, biasanya saya sering ngalamin dia susah dicopotnya. Jadi memang tergantung pet film juga dan tekanan ya, tekanan mempengaruhi hasil juga, kira-kira gitu ya. Udah, kita lanjut lagi teman-teman. Ini udah selesai, langsung kita finishing proses kedua. Nah, untuk proses finishing yang kedua saya menggunakan durasi waktu 5 detik saja, tapi suhunya tidak dirubah. Wah, apa nih? Oke. Jadi oke ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini yang udah selesai semua teman-teman, tinggal kita lipat, kita packing. Ini udah semua, finishing juga udah. Nah, yang ini juga sama, masih acak-acakan ya, si berantakan. Yang ini udah rapi packing. Jadi untuk packing satuannya kita buat seperti ini teman-teman. Setelah packing satuan seperti ini, lalu kita packing juga losinan seperti ini. Jadi satu ini kita kasih 10 ya, biar gampang hitungnya. Ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10. Jadi satu paknya 10 dan hasilnya seperti ini kalau udah di pack di bawah. Nah, jadi kita masukin ke karungnya gampang dan ini lebih rapi. Customer pasti lebih suka yang rapi-rapi seperti itu. Oke, kira-kira gitu ya teman-teman tipsnya buat kali ini. Semoga teman-teman suka dan bisa menikmati videonya. Terima kasih sudah nonton video sampai selesai. Terus dukung channel Kesetak dan dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.